Apa itu manajemen robbani? Yang kita ambil di sini adalah manajemen robbani, mengambil inspirasi dari bagaimana Allah Azza wa Jalla itu memanage alam semesta ini. Dari skala memanage alam semesta ini kita bawa nih, kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah Azza wa Jalla, itu juga kita melakukan perawatan, ya, melakukan pembinaan, melakukan perhatian growing pada skala kecil. Ya, skala kecilnya apa? Dalam mikro ekosistem, yaitu bisnis kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, pemirsa Santri Quranic Insight for Entrepreneur, saya berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudah sudi mampir untuk kemudian menyimak tayangan kami di Quranic Insight for Entrepreneur. Ini adalah tayangan di mana kita akan belajar implementasi manajemen bisnis, implementasi langkah-langkah self development dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi kita melakukan tadabbur, melakukan refleksi di mana ayat-ayat Quran ini kita jadikan sumber insight, ya, sumber pemahaman, ya, sumber pencerahan bagi diri kita. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kalimat yang kalau kita sebagai muslim ini kita selalu ulang-ulang terus. Ya, kalau kita sebagai muslim ini kita selalu ulang-ulang terus, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, ya. Bahkan dalam beberapa pendapat mazhab, ya, misalnya kalau kita masuk misalnya pada mazhab Hambali, itu kalau misalnya alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Sementara mazhab Syafi'i menganggap bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Nah, maka ini kekuatan dari alhamdulillahirabbil alamin. Dia ada di awal-awal Quran. Dia ada sebagai ayat yang sering disebut-sebut oleh kaum muslimin. Nah, di dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin terdapat sebuah kaidah tauhid yang sangat besar pada kalimat Rabb. Alhamdulillah, hamd itu bercampur antara kata benda dan kata kerja di sana. Dia juga artinya pujian, dia juga artinya memuji, dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji, segala terima kasih, segala bentuk kita apresiasi terbesar dalam kehidupan ini lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah yang rabbil alamin. Nah, lalu apa itu makna Rabb di sini? Ya, saya baru beberapa pekan ini mendalami tentang tafsir Al-Fatihah. Jadi ketika kita bicara tentang Rabb ini lumayan, pembahasannya itu luar biasa mendalam, dan dari sini kita bisa mengambil inspirasi manajemen. Maka dalam tayangan YouTube kali ini kita akan belajar makna Ar-Rabb, ya, sebagai salah satu Asmaul Husna dan salah satu juga yang ada di surah Al-Fatihah, untuk kemudian kita akan gali pemaknaannya. Baik. Kawan-kawan sekalian, kalau misalnya kita kemudian berbicara tentang Ar-Rabb ini, ya. Ar-Rabb ini kawan-kawan sekalian, Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, Rabb ini itu ada setidaknya 5 kaidah, ya, 5 pemahaman ketika kita bicara Ar-Rabb. Yang pertama, Ar-Rabb itu berarti Al-Malik. Ya, saya tulis Latinnya saja, Al-Malik. Apa maksudnya Al-Malik? Yang maha memiliki. Ya. Jadi ketika kita Rabbil Alamin, alhamdulillahirabbil alamin, Rabb alamin, semesta alam, artinya Allah Azza wa Jalla ini memiliki kita, memiliki alam semesta ini. Enggak cuma memiliki, kawan-kawan sekalian, arti Rabbul Alamin ini juga nanti masuk pada pemahaman bahwa Rabb ini juga Al-Murabbi. Al-Murabbi, apa itu Al-Murabbi? Yang kemudian merawat, menumbuhkan. Nah, ini bedanya, ya. Merawat, menumbuhkan, mengurus. Jadi seperti orang tua yang kemudian mengurus anaknya. Disinilah kita penting belajar bahasa, ya, gini. Tidak semua orang yang memiliki sesuatu itu ngerawat.
Pondok Al-Fat nih alhamdulillah saya ada di studio Masjid Al-Fat li Tahfidzil Quran. Ada 120 santri di sini. Kerawat banget ini. Jadi aset wakaf ya, kontrolnya dimiliki oleh nazir dan dirawat. Banyak nazir yang dapat aset wakaf nggak ngerawat. Ya, atau secara milkun nafas, kepemilikan diri sendiri misalnya. Kita ada punya mobil tapi kita nggak ngerawat mobil itu. Kita nggak servis. Kita ada punya motor ya. Ini sering ada di Instagram, sering ada di Reels ya. Para muslimah naik motor rupanya nggak ngerti servis, sampai kemudian dibuka ganti olinya itu nggak netes sama sekali olinya. Kebayang tuh kan berapa ribu kilometer berjalan nggak pernah diservis. Itu berarti nggak dirawat. Nah Allah Azza wa Jalla bukan cuma memiliki tapi kemudian Allah tuh merawat. Nah, saya langsung saja ya kepada makna dari bisnisnya ini, biar kemudian teman-teman langsung bisa belajar apa sih sambungannya sama bisnis gini loh. Inspirasi manajemennya. Maka ketika Anda memanage sebuah bisnis, teman-teman harus punya namanya ownership. Ownership itu artinya level kepemilikan, rasa kepemilikan. Self of belonging pada bisnis yang teman-teman jalanin. Sudah sejauh mana teman-teman punya keberpemilikan ini. Dan dalam kaidah manajemen ini kemudian mengingatkan kita bahwa apakah secara legal itu milik kita? Hati-hati nih. Ya. Banyak kawan-kawan yang menjalankan bisnis seakan-akan milik dia tapi ternyata milik orang. Seakan-akan milik dia tapi kemudian legal formalnya, aktanya, ya hak brandnya ternyata milik orang lain, bukan punya dia. Dan betapa terkejutnya setelah ngebangun 3, 4, 5 tahun didepak begitu saja. Karena kamu kan bukan punya di sini, kamu kemarin cuma ngelola dan seterusnya. Makanya kaidah manajemennya Rabbul Alamin, ya Allah Azza wa Jalla ini kemudian mengurusi alam semesta ini. Kalau Rabbul Alamin ini berdiri sendiri kita nyebutnya Rabbul Alamin, kalau digabung Alhamdulillahirabbil Alamin di surah Al-Fatihah. Maka Rabbul Alamin, kita belajar dari bagaimana Allah menjalankan dan bagaimana Allah mengurus semesta ini, Allah memilikinya. Ya. Maka kaidah ketika kita kemudian pada bisnis adalah apakah kita sudah memiliki? Ini dulu yang kita centang. Apakah benar-benar kita sudah memiliki? Atau kita kemudian evaluasi sejauh mana rasa kepemilikan kita pada bisnis itu. Dan gak cuma memiliki, sejauh mana kemudian kita merawatnya. Ya, bahasanya murabbi, meriayah. Jadi seperti pendidik, seperti guru yang kemudian menumbuhkan peserta didiknya. Apakah kemudian kita punya keseriusan untuk menumbuhkannya? Apakah kita punya keseriusan untuk kemudian selain menumbuhkan tuh merawat ya. Merawat itu berarti bahasanya itu ya merawat ya. Merawat, mendidik ya, kemudian mengurusi. Ya, take care ya, caring. Apakah kita sudah mengurusi bisnis kita? Ini sederhana teman-teman ya. Banyak owner itu yang secara tidak sadar itu nggak ngurus bisnisnya. Benar loh. Dia nggak memperhatikan placement SDM yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Dia nggak pernah untuk mengukur performa. Ya. Misalnya kalau orang ini kerja di sini dengan sekian jam, apakah kemudian capaiannya terukur? Dia nggak ngurusin itu. Pokoknya udahlah gaji. Yang penting ada sales. Jadi nggak dirawat, nggak ditumbuhkan. Karyawan yang kerja tahun pertama udah kerja 1 tahun, ilmunya sama dengan yang kerja 3 tahun. Ya, teman-teman nggak pernah belanja training, nggak pernah belanja edukasi, ya. Nggak pernah belanja pendidikan, nggak pernah bawa konsultan ke dalam bisnisnya, padahal budget ada, padahal uang ada, belajar nggak mau, workshop nggak mau. Ini salah satu bentuk Anda nggak ngerawat bisnis Anda. Jadi bisnis itu selain dimiliki, dia juga harus di-carry. Rob bukan cuma teman-teman sekalian 2 hal ini saja. Sebetulnya ada 5 poin, mudah-mudahan waktu kita cukup ya kawan-kawan sekalian. Tetapi kemudian berikutnya, kalau Anda sebagai kemudian mau ngambil inspirasi dari Rabbul Alamin ini, makna Rabb ya, itu juga adalah yang kemudian As-Sayyid. Ada asma Allah As-Sayyid. As-Sayyid itu
yang punya otoritas. Ya, bahasanya saya nggak masuk ke otoritas dulu deh supaya nanti nggak rancu. As-Sayyid itu diterjemahkan yang maha menguasai. Ini mahanya nggak saya tulis ya, supaya kelihatan. Yang maha menguasai. As-Sayyid itu yang maha menguasai. Bukan cuma memiliki ya, tapi kemudian merawat, menumbuhkan, tapi juga As-Sayyid menguasai. Nah, menguasai di sini apa? Kalau dalam kaidah manajemen, apakah Anda udah punya otoritas? Gini ya, banyak orang memiliki aset, ya. Saya punya tanah di situ, tapi Anda nggak punya otoritas pada tanah itu. Begitu mau ngebangun, oh nggak boleh Pak, ini daerah resapan, Anda nggak boleh bangun bangunan di sini. Begitu Anda mau bangun, oh nggak bisa Pak, ini peruntukannya di tata kota, ini untuk perumahan, nggak bisa dibangun pabrik, kayak gitu kan. Banyak yang kita miliki tapi kita nggak punya otoritas. Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, sekalian belajar tauhid, memiliki, lalu kemudian Allah yang merawat kita, ngasih kita rezeki, mendetakkan jantung kita, ngasih kita oksigen, ngasih kita makan, menyediakan rizki di alam semesta ini, dan juga Allah punya otoritas pada kita. Ya. Allah itu punya kuasa penuh pada diri kita, mau dihidupkan, dimatikan, mau disehatkan, disakitkan, mau disempitkan, dilapangkan, Allah punya otoritas. Ketika ini kita masukkan dalam semangat inspirasi manajemen bisnis, sudahkah kita punya otoritas pada bisnis kita? Ustadz kok aneh sih materinya? Enggak aneh. Ya udah jelas lah Ustadz punya. Enggak banyak pimpinan yang enggak punya otoritas. Ayo sekarang kita bedah ya. Nih, piramida manajemen. Ya, makanya ketika saya belajar tafsir ini saya Masya Allah, rupanya dari kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ini banyak sindiran buat kita para praktisi bisnis gitu. Teman-teman gini ya. Ini top management. Top management. Ini middle management. Ini low management. Ya, ini front line ya, yang biasanya langsung bertemu sama pasar tuh di front line di depan ya, low management nih, para staff di bawah. Ini ada para manajer lapis tengah. Banyak teman-teman sekalian, keputusan-keputusan strategis itu yang seakan-akan mental. Karena apa? Karena Anda nggak punya manajer yang kemudian bisa mentranslasi kebijakan. Ada tim yang kemudian nggak satu visi sama Anda. Banyak kemudian ide-ide Anda diveto di tengah jalan. Lalu kemudian otoritas Anda menjadi tumpul. Anda merasa nggak berdaya di organisasi Anda. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, dalam inspirasi manajemen ROP ini harus kita pastikan 3. Kepemilikannya kita pastikan, lalu kemudian apakah kita sudah merawat, dan selanjutnya As-Sayyid, kita punya otoritas atau enggak. Dan ini nyambung teman-teman sekalian. Kalau kamu taking care karyawan kamu, kalau kamu ngurusin staff kamu, kalau kita ngurusin dan ngasih perhatian penuh pada organisasi bisnis kita, relatif kita didengar. Saya ulangi ya, relatif kita didengar. Jadi kalau jiwa Anda sama bisnis itu tuh engage gitu ya, Anda kasih perhatian, Anda kasih rasa kepemilikan gitu ya. Apalagi teman-teman UMKM ini kan organisasi nggak terlalu lebar. Jadi ruh Anda itu terasa, kepemimpinan Anda itu kuat, maka ya otoritas itu muncul. Nah, kenapa sekarang organisasi UMKM itu lemah? Karena banyak pemilik bisnis yang lemah otoritasnya. Ya ini tadi. Ya. Nyuruhnya apa sampai ke bawah jadi apa? Nyuruhnya A sampai ke bawah Z aksen. Udahlah Z aksen lagi. Itu bisa berapa abjad tuh? 20 sekian abjad. Aksen pula. Ya, bukan A jadi Z, A jadi Z aksen, A jadi C aksen. Harusnya kalau perintahnya A jadi A lagi. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Ya, indah ya Rabb ini ya. Al-Malik, Al-Murabbi, As-Sayyid. Dan juga teman-teman di dalam Rabb ini ada makna ya, ada makna Al-Qayyim. Ya, ada makna Al-Qayyim. Apa maksudnya makna Al-Qayyim teman-teman sekalian? Y-nya 1 ya. Ada yang bilang Y-nya 1, ada Y-nya 2 ya. Ini translasi aja. Nggak usah kita perdebatkan detail. Al-Qayyim itu artinya yang maha menegakkan. Apa? Allah yang kemudian maha menegakkan, maha menjaga keberjalanan, itu namanya Al-Qayyim ya. Asal katanya qumu, istiqamah itu satu akar kata, istiqamah, qum ya. Di surah At-Tur itu ada di ayat
49 ayat 48 wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdika rabbika hina taqum di saat kamu berdiri, ya. Sucikanlah Allah dan pujilah Allah. Qayyim, qum, istiqomah, satu akar kata. Artinya apa? Tetap, stay, tegak di satu titik. Ya, ini namanya menegakkan. Menegakkan apa? Menegakkan alam semesta ini. Al-Qayyim. Makanya ada zikir kan, ya Hayyu ya Qayyum. Ya. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Maha Hidup yang Maha Tegak, yang independen, gak butuh yang lain untuk menegakkan alam semesta ini. Nah, Qayyim di sini artinya Allah menjaga sistem. Ya. Jadi kalau kita punya kebun, ada hama, itu kita bersihin. Itu adalah peran kita sebagai penegak sistem. Ya, jangan ada hama, ya, jangan sampai kemudian panen ini gagal dan jangan sampai kemudian tanaman ini nggak bisa tumbuh. Alam semesta ini teman-teman sekalian, ada planet, ada bintang, ada oksigen dan seterusnya. Ini Allah jaga kesinambungannya. Sifat Allah sebagai Al-Qayyim, Hayyu Qayyum. Nah, apa refleksinya pada bisnis teman-teman sekalian? Adalah maintain. Apa bedanya maintain ini dengan caring, growing tadi? Kalau growing itu dalam kaidah untuk numbuhin gimana? Nah, kalau misal Al-Qayyim ini jaga sistemnya. Gini, mana sistem yang whole? Apa yang dia tuh sistemnya tuh bolong di situ. Kalau kita sebut tuh bugs, ya. Kalau dalam sistem IT informatika disebut dengan bugs. Mana nih sistem yang masih bolong, yang ada celah? Kenapa kemudian kasir bisa nilep hasil penjualan sales? Karena sistemnya bolong. Dia nggak nyambung sama point of sales. Maka sifat manajemen Al-Qayyim itu menegakkan sistem itu. Oh, ini berarti harus digital nih. Kalau uang masuk dia harus di-report. Nah, itu sifat Qayyim. Ya. Dan ini juga kita belajar tauhid, artinya Allah itu ketika kita ngomong ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, alhamdulillahirabbil alamin, maka pemahaman kita langsung keempat ini tadi. Al-Malik, Al-Murabbi, As-Sayyid, dan Al-Qayyim. Ya, kita belajar 4 dulu ya. Jadi ini teman-teman, 4 yang kita kemudian fahami untuk kemudian kita masukkan jadi spirit manajemen kita. Nah, sehingga teman-teman sekalian, harapannya itu begini. Harapannya kita punya istilah, ya, walaupun ini istilah ini harus kemudian kita hati-hati pada pemaknaan yang utama. Saya menyebutnya sebagai manajemen Rabbani, ya. Saya menyebutnya sebagai manajemen Rabbani. Apa itu manajemen Rabbani? Ya, manajemen Rabbani, kalau apa itu generasi Rabbani? Kuntum tu'allimunal Qur'an wa mimma kuntum tadrusun. Ya, orang yang kemudian mengajarkan Quran dan juga belajar mengajarkannya dan seterusnya. Ya, itu ada dalam perspektif kita definisi Rabbani. Tapi lebih yang kita ambil di sini adalah manajemen Rabbani mengambil inspirasi dari bagaimana Allah Azza wa Jalla itu memanage alam semesta ini. Dari skala memanage alam semesta ini kita bawa nih, kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah Azza wa Jalla, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu juga kita melakukan perawatan, ya, melakukan pembinaan, melakukan kemudian perhatian growing pada skala kecil. Ya, skala kecilnya apa? Dalam mikro ekosistem, yaitu bisnis kita, yaitu organisasi bisnis kita. Nah, tadi itu, ya, saya bagi menjadi 4 bagian. Ya, saya bagi tadi menjadi 4 bagian. Ini saya ulang dalam rangka saya ingin kemudian kita bisa dapat kesimpulannya, ya. Dalam rangka ini saya menyimpulkan supaya kemudian mudah difahami, ya. Nah, ini saya bagi ini jadi 4. Jadi yang pertama apa? Kita berbicara tentang rasa kepemilikan. Nah, ini ya. 1 tadi rasa kepemilikan. Apakah kita udah punya benar-benar nggak rasa pemilikan pada organisasi kita, ya? Dan udah benar nggak stand-nya, legal stand-nya, ya? Artinya pijakan hukumnya pada organisasi kita. Ini kita harus tanya-tanya. Ataukah rasa kepemilikan kita udah mulai lepas, kan gitu loh. Ini kayak centang-centangan nih ya. Ini kayak checklist. Ya. Kenapa kita lemes sama bisnis kita? Mungkin kita udah
nggak gitu-gitu ngerasa memiliki, rasa-rasa pengen dijual tuh hati-hati Pak. Rasa-rasa pengen ngapain sih ngurusin beginian, nggak worth it, itu hati-hati. Jadi kalau kita kemudian ngelihat karyawan kita lemes, yang pertama kali kita cek itu diri kita sendiri. Makanya pertama ini rasa kepemilikan. Ini kalau asma Allah ini Al-Malik. Ya, artinya sense ya. Kita kan fitrah Allah ya, diciptakan atas fitrah Allah, fitratullahi allati fatarana ala. Kepemilikan kecil di ekosistem kita ini apakah kita sudah merasa memiliki belum? Berikutnya, apakah kita sudah punya niat merawat? Apakah kita sudah care? Merawat tuh kayak ngurus anak ya. Dari kecil ya, sabar, dibesarkan, kasih makan, dirawat, dilindungi. Apakah Anda udah care sama bisnis Anda? Ya, brand-brand udah dilaporkan nggak? Maksudnya udah di report nggak hak ciptanya? Kalau ada misalnya kekayaan intelektual udah diregister nggak? Gitu loh. Lalu misalnya kalau misalnya terkait sama perpajakan udah diurus nggak perpajakannya itu? Itu bagian dari ngerawat. Ya, jangan polos asal dardur, lawan transaksinya PKP, ya lawan transaksinya udah kena pajak, Anda belanja sampai 20 miliar, Anda ngelaporin perusahaan non PKP pakai pajak UMKM gimana? Kan nyala di sana. Ya, ini bagaimana cara ngerawat? Karyawan 12 mungkin nggak perlu pakai tim HR. Mungkin Anda pakai kesepakatan sama-sama gentleman agreement aja, kemudian orang udah kerja begitu saja. Nah begitu karyawan udah 30 orang, 50 orang, 100 orang, harus ada dong peraturan perusahaan. Itu bagian dari merawat. Emang capek teman-teman sekalian. Makanya saya bawain materi ini gitu loh. Allah itu gak cuma memiliki alam semesta ini, tapi ngerawat. Detail banget. Ya. Sya'an kan. Allah tuh sibuk terus untuk kemudian ngurusin alam semesta ini di surah Ar-Rahman. Ya. Nitrogen gimana, oksigennya gimana, lalu kemudian supaya alam semesta ini tegak gimana. Nah kita taking care nggak sama perusahaan kita? Kita taking care nggak sama pembelian, sama procurement? Anda cek nggak pembelian itu misalnya, bahan baku ke vendor, itu udah harga terbaik nggak? Udah kualitas terbaik nggak? Atau Anda malas saja, udah percaya dia procurement, oh bocor-bocor. Barang 5.000 ya diposting 10.000 Anda nggak peduli. Nah gimana? Nah ini merawat ini, ya. Ini bab-bab di sini saya kasih highlight aja nih. Ini ada misalnya pembelian, procurement, dicek, legal, tax, dicek. Ya, ini sekalian ngajarin technical ya dari Inspirasi Manajemen Rabbani Arab nih. Itu namanya ngerawat. Ya, brand itu udah kedaftar belum? Ya, cek. Urusin sosial media. Ya, hari ini jarang ada yang iklan printed, kecuali emang pasar Anda masih baca koran, baca majalah, nggak tahu masih ada nggak gitu ya. Kecuali pasar Anda masih nonton TV, nggak tahu sekarang iklan di TV nggak tahu berapa bayarnya. Sekarang udah ke sosmed, diurusin nggak tuh IG-nya? Ada nggak digital staffnya untuk ngurusin itu, digital marketernya? Yang kayak gitu, ya itu namanya ngerawat. Database customer, didata nggak orang yang belanja sama Anda? Database consumer, punya nggak nomor HP-nya? Punya nggak misalnya hari miladnya? Punya nggak datanya? Tinggal di mananya? Anda bisa engage nggak? Itu namanya merawat. Ya capek memang, harian, daily base. Apalagi masih UMKM, masih medium, masih small medium enterprise, SME, ya memang harus capek. Dan itu Allah ajarkan dalam sifatnya, ya, dalam asma Allah Rabbul Alamin. Ya, itu merawat. Nah, berikutnya tadi apa? Otoritas, ya, otoritas. Sorry nih, saya ulang nih biar tajam ya. Otoritas nih. Otoritas. Cek. Anda udah punya otoritas nggak sih? Sebetulnya apakah kemudian kepemimpinan Anda itu efektif? Maka apa nih yang dievaluasi? Leadership. Maka apa nih yang dievaluasi? Koordinasi, jalur-jalur koordinasi. Maka apa nih yang dicek nih? Lapis-lapis birokrasi, manajemen. Anda pakai organisasi tipe apa? Apa flat organization? Ya, holakrasi, apakah Anda struktural, berlapis gitu kan? Nah, ini perlu dicek otoritasnya. Jalan nggak?
Jadi jangan sibuk meeting, wah grand strategi, rapat di puncak, bikin grand design begini-begini, cuma jadi macan kertas saja. Seram di kertas, tapi nggak pernah implemented ke lapangan gitu loh. Cuma sekedar Januari target kita budgeting, target sales gini apa, lepas semua nggak ada yang kena. Nih gimana? Karena nggak punya otoritas. Ya makanya dalam pengalaman saya bangun organisasi itu pastikan dulu otoritas penuh nggak. Saya orang yang kemudian kalau kita nggak punya otoritas gitu kan ya kadang-kadang kita dia suruh jadi pemimpin kita buang-buang waktu di situ. Jadi harus dipastiin betul ya. Dan ini juga pelajaran kalau kamu bikin unit bisnis di bawah kamu ya mereka juga harus punya otoritas. Nah yang terakhir adalah apakah kita sudah memaintain ya, memaintain dalam artian apakah kita sudah menjaganya untuk tetap tegak ya. Saya langsung masukin kalimat tetap tegak aja karena qayyim ya, tetap tegak ya. Apakah Anda udah jaga? Artinya apa? Di sini mulai kita butuh namanya penjagaan. Namanya ngerekrut SDM, masukin orang baru di perusahaan Anda. Interview baik-baik lah, jangan masukin orang yang sembarangan. Ya, cek latar belakang baik-baik. Ini orang bisa masuk nggak di organisasi kita? Punya track record kayak apa? Itu makanya penjagaan. Anda menjaga organisasi Anda tetap tegak. Ada hama nggak? Ini banyak orang toksik, Anda juga nggak bisa tegas ya. Dibiarin aja ngerusak pemahaman, dibiarin ngerusak situasi, hasut sana, hasut sini, melemahkan organisasi gimana? Nah makanya harus perlu diri Anda itu melakukan penjagaan, security ya, keamanan ya. Maka diamankan tuh titik-titik yang gampang diganggu orang. Ya, orang hasad itu ada. Makanya kan Qur'annya ada qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung daripada orang-orang yang hasad. Nih kalau organisasimu dihasadin kuat nggak? Ya ini harus ada manajemen al-qayyim ini. Kamu menegakkan nih al-qayyim supaya kemudian nggak dirusak sama orang. Masya Allah tabarakallah, itu dia. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekaligus kita belajar tauhid nih. Maka teman-teman sekalian, kita refleksikan dulu ke diri kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Dialah yang punya alam semesta. Allah lah yang kemudian punya otoritas pada diri kita. Allah yang kemudian merawat, mengasuh diri kita. Maka janganlah kita pernah merasa sendirian, janganlah kita pernah merasa disia-siakan. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu sungguh-sungguh tidak pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan ya. Makanya ini dari kita belajar akidah tadi, Allah yang punya, Allah yang merawat, Allah juga yang kemudian punya otoritas, punya hak sama diri kita, Allah juga yang menjaga kita dari runtuhnya sistem kehidupan ini ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, sifat dan peran Allah ini kita bawa ke manajemen dengan manajemen Rabbani. Itu saja kawan-kawan sekalian, semoga ini memberikan inspirasi kepada kawan-kawan. Kita judulnya, saya lupa judulnya ya. Judulnya adalah Inspirasi Manajemen Asmaul Husna, memaknainya dari Arab ya, atau manajemen Rabbani. Semoga bermanfaat. Tahan sebentar, jangan kemudian geser-geser pennya. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk beramal soleh. Ini kita pakai fasilitas studio wakaf dari Masjid Al-Fat li Tahfidzul Quran. Ini ada beberapa informasi. Teman-teman bisa berkontribusi. Di sini 120 santri menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran gratis ya selama 2 tahun pendidikannya. Dan juga saya sedang membangun grup WA pengusaha muslim, di mana saya ingin kawan-kawan yang kemudian belajar tanda petik free lewat YouTube ini, kita bisa ngobrol secara 2 arah. Di description di bawah sini ada link ya, ada link kajian premium ORS, diklik saja. Di situ berkumpul teman-teman pengusaha muslim yang kemudian mau berinteraksi dan berjejaring dengan kami. Saya tunggu bagi sahabat-sahabat pengusaha muslim yang kemudian ingin usaha UMKM muslim yang kemudian ingin lebih berinteraksi dengan Quranic Insight dengan saya Randy Saputra. Semoga jadi kebaikan. Kawan-kawan sekalian, inilah Quranic Insight for Entrepreneur. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah Al-Quran yang dimana Al-Quran ini penuh sumber keberkahan, penuh sumber kebaikan, sumber keberuntungan. Maka siapa yang mau baik, siapa yang mau berkah, siapa yang mau beruntung, maka mendekatlah dengan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.